Izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Menggugat nasab habaib. Jadi ini adalah pertanyaan jemaah Malaysia di satu acara kepada beliau, Kiai Haji Said Akil Siraj. Masih dalam perdebatan, Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisya Al-Fatih. Teman-teman semua, tentang polemik nasab prahabaib. Bukan hanya heboh di Indonesia saja, teman-teman. Bukan hanya viral di negara kita, tetapi juga viral di negara sahabat kita, di negara tetangga kita, yakni di Malaysia. Ada satu pertanyaan, teman-teman, dari jemaah pengajian di Malaysia sana, langsung bertanya kepada Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Cuplikan video di awal tadi, teman-teman, itu adalah cuplikan video yang viral di media sosial. Salah satunya viral di Snack Video dan di TikTok, teman-teman. Jadi di sini, teman-teman, saya mendapatkan video lengkap pertanyaan dari jemaah yang ada di Malaysia tadi, yang langsung bertanya kepada Bapak Kiai. Oke, langsung saja, teman-teman. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Syekh telah sudi hadir. Kami sangat beruntung pada malam ini kerana berdapat berjumpa dengan Syekh Said Akil Siraj. Jadi izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Nah, di Malaysia juga kontroversial, teman-teman. Bukan hanya di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Menggugat nasab habaib. Jadi Pak Alawi khususnya. Jadi Alawi, saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh tentang perkara tersebut, insyaAllah. Nah, ini jawaban lengkap dari Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj. Oke, teman-teman, langsung saja mari kita simak. Saya bukan ahli nasab. Nah, beliau menyatakan bukan ahli nasab sambil tertawa. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Usman. Kiai Imaduddin Usman, seorang kiai yang melakukan penelitian tentang nasab prahabaib ini berasal dari Banten. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang merupakan Habib di Nusantara ini putus. Kesimpulan dari Kiai Imad, teman-teman, menyatakan bahwa nasab prahabaib yang ada di Indonesia, khususnya Ba'alawi, itu terputus dengan metode ilmiah beliau, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj. Nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Ghuraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Baqir bin Zarabiddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imad, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Nah, sampai sebegitunya, teman-teman. Sampai sebegitunya Bapak Kiai Haji Imad ini, teman-teman, menyatakan bahwa kalau ada bukti yang bisa menyalahkan tesis beliau, maka beliau siap menerimanya.
Tentu saja dengan metode ilmiah, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Hanya emosi, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Seperti yang disampaikan oleh beliau ini, belum ada yang mampu menjawab tesis Kiai Imad, teman-teman. Hanya dengan marah-marah saja. Bahkan teman-teman, yang sempat kita reaksi bukan hanya dengan marah-marah, bahkan ada juga para habaib ini, teman-teman, salah satunya yakni Habib Bahar bin Smith memberikan persoalan atau memberikan persyaratan yang mustahil. Salah satu persyaratannya adalah membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Ini tentu saja perkara yang mustahil, teman-teman. Sedangkan dengan cara tes DNA ini banyak caranya. Seperti yang dijelaskan juga oleh Habib Rizik Syihab, teman-teman. Salah satu cara untuk tes DNA ini dengan adanya peninggalan Rasulullah yang bisa diambil DNA-nya, yakni rambut dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia udah ramai banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Subhanallah, bukan hanya dengan marah-marah saja. Kalau tidak terima dengan tesisnya Kiai Imad, menurut profesor, buktikan dengan ilmiah, dibantah itu tesis Kiai Imad, bukan hanya dengan marah-marah. Jika dalam ilmu pengetahuan sahabatku semua, suatu teori itu dapat dibatalkan dengan teori baru, teman-teman. Jadi teori ini, seorang profesor misalkan atau seorang ilmuwan menemukan suatu teori itu dengan metode ilmiah. Jadi untuk membatalkan teori itu, teman-teman, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi, tidak dengan perasaan, tapi dibantah juga dengan suatu teori yang diciptakan teori ini dengan metode ilmiah. Begitu juga dengan tesis Kiai Imad, teman-teman, yang menemukan bahwa nasab para habaib yang ada di Indonesia ini terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah. Nah, bagaimana cara menanggapi tesisnya Kiai Imad ini? Jika ingin membatalkan tesisnya Kiai Imad ini, maka juga harus dilakukan dengan metode yang sama, metode ilmiah. Dengan membatalkan tesis Kiai Imad ini, harus dengan tesis juga, teman-teman. Atau dengan temuan-temuan yang ilmiah yang dapat dibuktikan. Bukan hanya dengan marah-marah, teman-teman. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj tadi, teman-teman. Sebetulnya sahabatku semua, polemik nasab ini tidak akan pernah terjadi di Indonesia jika seandainya para habaib ini, teman-teman, mereka di dalam metode dakwah mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan ajaran mereka. Jika ajaran mereka, para habaib ini, sama dengan ajaran Nabi kita, tentu saja tidak ada pertentangan dari umat Islam ini, teman-teman. Tapi kenyataannya, teman-teman, ini sudah terlanjur. Mau bagaimana lagi? Selama ini dapat kita saksikan. Banyak kita saksikan ceramah para habaib ini yang mendawir. Cerita-cerita kurafat. Banyak dari para habaib ini yang ceramahnya seperti Habib Bahar ini, teman-teman. Dengan keras, keluar kata-kata kasar dari mulutnya, babi, binatang, kebun binatang, itu semua keluar dari mulutnya. Tentu saja banyak umat yang mempertanyakannya. Belum lagi akhlak yang mereka pertontonkan di media sosial mereka. Kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kehidupannya sangat zuhud sekali, warak sekali. Sedangkan seperti Bahar bin Smith ini, dia memperagakan kehidupan mewah di hadapan publik, teman-teman. Tentu saja banyak umat yang mempertanyakan. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka nampakkan di media sosial. Bukan berarti para habaib ini suci dari dosa. Bukan berarti seperti itu, teman-teman. Tapi mereka yang sudah mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, mereka harus menjaga adab dan akhlak mereka. Bukan memperlihatkan ke media sosial, kepada publik, kemaksiatan yang sengaja mereka lakukan. Bahkan sebagian dari mereka berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Seperti kemarin, teman-teman, ada seorang habib yang bangga mempertontonkan tubuhnya dipenuhi oleh tato, teman-teman. Ada yang minum-minuman, ada yang minuman keras, ada yang suka, seperti yang viral kemarin, suka
menzinahi istri dari jemaahnya sendiri. Itu viral. Nah, inilah yang membuat umat Islam ini gerah, teman-teman. Sehingga mereka mempertanyakan nasab para habaib ini tersambung atau tidak. Kalau bagi saya pribadi, sahabatku semua, tidak begitu penting tentang nasab para habaib ini, teman-teman. Jika seandainya, kita berandai-andai nih, teman-teman, jika seandainya para habaib ini sudah melakukan metode ilmiah dengan tes DNA misalkan, dan dengan bla 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 semuanya, dan nasab mereka terbukti tersambung kepada Rasulullah. Nah, seandainya demikian. Tapi jika ajaran mereka bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, misalkan dengan masih mendawir, masih menceritakan kisah-kisah khurafat, masih mengkultuskan dirinya kepada umat, maka wajib untuk kita tinggalkan, teman-teman. Begitu juga dengan sebaliknya, jika seandainya kita berandai-andai lagi nih, mereka tidak terbukti, nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah, terputus nasab mereka, teman-teman. Tapi jika ajaran mereka sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka wajib kita ikuti mereka. Bukan hanya dari mereka golongan para habaib saja, teman-teman. Siapa saja yang memberikan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka wajib untuk kita ikuti. Oke, teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.